Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah nih, kita masih diberikan nikmatan iman, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan hadir pada program kali ini dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya saya nggak sendiri nih. Sudah hadir bersama saya seorang Habib yang akan membawakan sebuah tema pada Lentera Islam kali ini. Yang bisa dibilang Lentera Islam kali ini temanya sedikit mengulas tentang kesedihan Rasulullah SAW, yaitu Habib Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Habib pada hari ini? Alhamdulillah berkah, sehat. Berkah. Perjalanannya gimana, lancar pada hari ini atau macet gak? Lancar banget, Lancar. Masya Allah. Karena emang mau hadir ke Lentera Islam nih, jadi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya berangkat pagi udah macet banget, padahal udah berangkat pagi banget, tadi saya macet. Itu namanya nasib. Nasib. Baik Habib, tema mengacu pada tema kita pada kali ini nih, Habib. Siap. Yaitu tentang tahun kesedihan Rasulullah SAW. Sebelumnya Habib, apa yang dimaksud dengan hari kesedihan Rasulullah? Apakah Rasulullah pernah sedih gitu pada zaman itu? Subhanallah, Alhamdulillah, makasih nih pertanyaannya begitu luar biasa. Dan tema kita hari ini juga Masya Allah mengangkat tentang kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana selama ini orang mungkin banyak lebih tahu tentang mukjizat Nabi, bagaimana akhlak baginda Rasulullah. Tapi ada loh sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita mau membahas tahun kesedihan Nabi seperti tadi yang antum bilang, sebelum-sebelumnya ada nggak sih? Oh banyak banget ya, karena baginda Rasulullah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang belum pernah dirasakan oleh setiap manusia yang sebelumnya. Artinya ujian yang begitu berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah ini untuk melihat kualitas keimanan, ketakwaan, ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya apa? Rasulullah ini kan uswatun hasanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri baginda Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, kalau kita ngelihat Nabi ini dari kecil aja udah diuji sama Allah. Apa ujian yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah? Di antaranya, Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan usia di kandungan ibunda Aminah, wafat ayahandanya baginda Rasulullah. Artinya kalau kita bicara tentang yatim, yang paling menyedihkan siapa nih? Yatim yang belum sempat, yang belum pernah ketemu sama bapaknya, belum pernah ketemu sama ayahnya, belum pernah memanggil abah, belum pernah memanggil ayah. Ini yatim yang paling menyedihkan. Apalagi setelah itu Sayyidah Aminah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Jadi Rasulullah anak tunggal, anak satu-satunya dari Abdullah dan Aminah. Rasulullah kecil dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Begitu di usia 6 tahun, Rasulullah diajak sama ibunya berangkat ke Yasrib untuk ziarah ke makam ayahnya. Nah ini nih, kita lihat nih, Nabi yang kecil ini nih udah diuji sama Allah. Berangkat ke Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah, pulang dari Yasrib di satu kota yang namanya Abwa, di satu daerah yang namanya Abwa, kemudian ibunya Rasulullah sakit sampai akhirnya ibunda baginda Rasulullah ini harus wafat. Tapi subhanallah Aminah, sebelum ia wafat, ia katakan kepada putranya Muhammad, ya Muhammad, in sahha ma absartu fil manami anta mab'usun alal alami.
Wahai Muhammad, seandainya benar apa yang saya lihat nih di dalam mimpi saya, kamu ini akan menjadi nabi penghulu alam. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih tahu sama Aminah bahwa anak yang dilahirkan ini anak yang istimewa. Aminah sakit, bertambah parah sakitnya sehingga akhirnya Aminah wafat di kota Abwa tersebut. Rasulullah hanya berdua saat itu. Karena perjalanan cuma bertiga Nabi. Nabi sama ibunya sama Ummu Aiman, asisten daripada ibunya yang menemani. Ibunya wafat, Nabi sama Ummu Aiman aja nih berdua yang ngadepin. Sampai akhirnya anak usia 6 tahun menggali kubur dengan tangannya sendiri untuk menguburkan ibunya. Betapa sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangin, anak usia 6 tahun gali kubur buat ibunya sendiri. Dibawa pulang sama Ummu Aiman, beberapa kali ingat ibunya, beliau menangis, kemudian pingsan, nangis, pingsan. Sampai dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun di bawah pengasuhan Abdul Muthalib, subhanallah, Nabi nggak berhenti, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan kakeknya yang begitu sayang, yang begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya baginda Rasulullah dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Atau Abu Thalib ini juga bapak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Sedih nggak tuh? Sedih banget. Sedih. Berarti kalau misalkan apa tadi kan Nabi Muhammad sedih banget ditinggal ayahnya. Betul. Nah kalau misalkan sebagai kita nih kesedihannya ditinggal oleh pacar atau ditinggal nikah itu gimana tuh? Nanti itu patigamon tuh. Tahu patigamon? Enggak. Patah hati, gagal move on. Iya. Apalagi kenanya Kediri. Tahu Kediri? Enggak. Ketikung teman sendiri. Iya kan? Aduh, kacau banget tuh buat Anda teman-teman nih, nggak boleh nikung tuh ya. Baik, Ustaz. Banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan lagi, tapi kayaknya kita harus jeda dulu nih, karena ada yang mau lewat nih. Kasih yang mau lewat dulu nggak? Yang mau lewat. Kasih dulu yang mau lewat. Ya. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, seperti kita harus jeda dulu karena ada yang mau lewat. Tetap dalam Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masya Allah.